Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku di channel Petani Sawit. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk NPK ya. Berapa kebutuhan untuk di sawit yang berumur 0 sampai 3 tahun atau 0 sampai 5 tahun, dan berapa untuk sawit yang berumur di atas 5 tahun ya. Biar kita tidak salah-salah memberikan tipe-tipe pupuk yang dibutuhkan oleh sawit ya. Oke sahabatku. Nah sahabatku, untuk sawit yang sudah berumur di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun seperti ini, khusus untuk pupuk NPK ya sahabat ya. Para sahabat jangan memberikan pupuk NPK yang nitrogennya tinggi ya sahabat ya. Jangan sampai para sahabat memberikan pupuk nitrogen yang nitrogennya 17, 19, 21 dan seterusnya ya. Tapi berikanlah pupuk NPK 13 ya, atau NPK 12 ya sahabat ya. Nah, karena dia tidak membutuhkan nitrogen yang tinggi lagi ya. Nah, di sini banyak anak sawit juga para sahabat. Untuk penaburannya ya, para sahabat bisa lihat di video yang lain di sini ya sahabat ya, untuk penaburannya di bagian tumpukan pelepah ya sahabat ya. Oke sahabat, bisa dipahami ya, untuk sawit yang sudah tinggi seperti ini, sudah besar, sudah berumur di atas 5 tahun seperti ini, para sahabat harus memberikan pupuk NPK yang nitrogennya lebih rendah ya sahabat ya. Nah seperti ini sahabat, dia tidak lagi membutuhkan nitrogen yang tinggi ya sahabat ya. Berbeda dengan sawit-sawit yang masih rendah sahabat ya. Contohnya kita ke pokok yang ini. Nah untuk pokok yang ini sahabat, boleh para sahabat memberikan NPK yang nitrogennya tinggi ya, yang di atas NPK 13 ya. Nah, oke sahabat, kita ke pokok yang lebih kecil lagi. Ingat ya para sahabat, untuk penaburan pupuk untuk sawit yang sudah berbuah kategori TM ya, tanaman menghasilkan, di bagian sini ya, bagian pelepah ya sahabat ya. Untuk keterangannya para sahabat bisa melihat di konten yang menjelaskan tentang penaburan pupuk ya, ada di channel ini juga. Oke, kita ke pokok yang ini sahabat. Nah untuk pokok yang 0 sampai 3 tahun seperti ini para sahabat harus memberikan NPK yang nitrogennya tinggi ya, yang di atas NPK 13, bisa NPK 16, 17, 19, NPK 21 ya. Dan untuk aplikasi pupuknya atau penaburan pupuknya ini masih melingkar ya sahabat ya, kurang lebih 1,5 meter dari pokok, yang terlalu dekat ya sahabat ya. Dan dosisnya pun ini setengah kilo, sudah cukup ya sahabat ya. Jangan sampai kita memberikan pupuk yang berlebihan ya sahabat ya. Kalau berlebihan dosisnya juga akan mempengaruhi sawit, bukannya tambah subur sahabat, tapi malah akan menghambat, merusak pertumbuhan sawit itu sendiri ya sahabatku. Nah ini dia sahabat, ini sama ya. Sahabat bisa lihat di sini kembali habis diguyur hujan ya sejak pagi, jadi saya ngontennya siang ya seperti ini. Sahabat,
pokok yang kecil seperti tadi saya jelaskan, dan untuk pokok-pokok yang besar sudah jelas ya sahabat ya. Oke sahabatku, bisa dipahami ya bagaimana aturan pemupukan atau bagaimana kebutuhan yang pas untuk pupuk NPK ya. Dan pupuk NPK para sahabat, saya jelaskan lagi, adalah makanan utama bagi sawit ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikannya. Jangan sampai para sahabat justru mengutamakan makanan tambahan seperti dolomit, urea, borat. Itu adalah pupuk-pupuk tambahan sahabat ya. Beda dengan NPK. NPK itu dia mengandung unsur-unsur yang ada di dalam pupuk-pupuk yang lain. Dia adalah jenis pupuk kompon sahabatku, yang mana di dalamnya sudah tercakup semua kebutuhan sawit ya. Makanya untuk penaburan NPK paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun ya sahabat ya. Boleh sahabat di bulan pertama, kemudian berikutnya di bulan kelima atau keenam, putaran berikutnya lagi bisa di bulan 10 atau bulan 11, sambil diselingi dengan jenis-jenis pupuk tambahan yang lain ya. Nah untuk pupuk-pupuk yang lain kita akan jelaskan nanti berapa kali dia ditabur dalam setahun ya. Oke sahabat, semangat terus, sehat selalu buat kita, salam sukses, salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.